Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Dedi Saifullah, pengampu mata kuliah keperawatan forensik. Di sini untuk pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini adalah keluarga dengan lansia. Keluarga dengan lansia. Apa sih yang dimaksud dengan keluarga dengan lansia? Keluarga dengan lansia adalah di sini, sebentar, akan slide-nya. Slide-nya di sini keluarga dengan lansia. Di sini what do you think about elderly? Di sini apa sih yang kamu maksud dengan apa yang ada di pikiran Anda terkait untuk lansia? Lansia adalah ada sebagian yang orang mengatakan beban hidup dalam keluarga. Ada yang mengatakan juga lansia itu kembali seperti anak kecil. Ada yang beranggapan juga lansia itu semaunya sendiri. Yes, this is elderly. Itu adalah lansia. Jumlah lansia yang ada di Indonesia ini tercatat, ini sumber dari Sakernas di tahun 2015 sampai tahun 2019. Peningkatan yang cukup signifikan dalam tahun ke tahun. Sekarang di tahun 2016 jumlah lansia 22,3 juta jiwa. 2017 meningkat 1 juta. Di 2018 juga demikian, meningkat di angka 24,3 juta. Yang cukup menegangkan adalah di tahun 2019 itu peningkatan 25,5 juta jiwa jumlah yang ada di ini. Tentunya dengan banyaknya peningkatan jumlah lansia akan banyak sekali muncul permasalahan pada lansia itu sendiri. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah usia harapan hidup di dunia meningkat. Ketika usia harapan hidup meningkat, jumlah lansia itu bertambah, otomatis akan terjadi yang namanya jumlah permasalahan pada lansia itu juga akan mengalami banyak kendala. Perbaikan gizi adalah sebagai salah satu penyebab. Di usia harapan hidup meningkat kurang lebih 67,5 per tahun. Ini menurut dari Allender di tahun 2005 akan diprediksi di tahun 2020 akan meningkat jumlahnya 3 kali lipat. Ini adalah benar. Tidak jarang mereka diperlakukan sebagai beban keluarga, beban daripada masyarakat. Di dalam masyarakat merasa orang yang tidak dipergunakan dan dia sebagai dikucilkan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Kita di atas usia 30 tahun, tubuh juga akan mengalami penurunan daripada fisik, kelainan dan berbagai penyakit 30-40 tahun. Hal ini tentunya harus diantisipasi dan segera untuk ditanggulangi. Lansia adalah seorang yang di atas usia 60 tahun. Itu menurut daripada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 13 tahun 98. Usia lanjut usia adalah dia adalah seseorang yang memiliki kelompok khusus. Kenapa dikatakan kelompok khusus? Karena tujuan daripada kelompok khusus itu sendiri pada lansia adalah yang pertama. Yang pertama adalah dia meningkatkan kemampuan secara mandiri, memandirikan lansia. Jadi kita sebagai seorang tenaga kesehatan harapannya apa? Mengajak lansia itu dia untuk bisa beraktivitas secara mandiri. Jangan terlalu dimanja. Dia menganggap lansia itu sudah tidak bisa memenuhi aktivitasnya sendiri, padahal lansia itu masih mampu. Yang kedua, meningkatkan kontribusi di masyarakat. Disinilah akan menjadi masyarakat, akan terjadi lansia itu sendiri merasa dia sudah tidak dianggap pada masyarakat itu sebenarnya dianggap tidak berguna, anggap dia lemah, tidak berdaya dan lain sebagainya. Disitulah kadang kita itu adalah menganggap lansia itu sudah tidak bisa secara, dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa mampu, dia tidak ada orang yang sudah tidak berguna dan lain sebagainya. Padahal
pengalaman dan lansia itu sangat banyak sekali, dan kontribusi di masyarakat itu cukup diperlukan oleh orang yang walaupun dia dalam kondisi lanjut usia. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup lansia itu sendiri. Di dalam meningkatkan kualitas hidup, kita contoh misalkan kita selain yang saya sampaikan tadi memandirikan lansia, kita juga memantau dalam fisiknya, contoh dalam aktivitasnya, contoh dalam kegiatan lansia sehari-hari. Kita harus meningkatkan daripada kualitas hidup. Jadi pemeriksaan secara berkala, misalkan memantau daripada tanda-tanda fisik secara rutin, misalkan seperti itu. Di sini status kesehatan daripada lansia. Jumlah lansia diduga 420 juta dengan usia di atas 65 tahun atau kurang lebih 7 sampai dengan 10% dari total populasi yang ada di Indonesia. Ini di Amerika tercatat jumlah lansia itu menduduki di angka 20% daripada total populasi yang ada di Amerika. Tentunya Nugroho memprediksi di dalam 2025 akan terjadi peningkatan jumlah lansia yang cukup signifikan. Akan melonjak kurang lebih 3 sampai 4 kali lipat daripada jumlah lansia. Seperti kita bayangkan di 2019 data tercatat 25,5 jumlah 25,5 juta jiwa lansia yang nantinya kita di dalam prediksi kurang lebih akan terjadi peningkatan 3 kali lipat, ibaratnya 75 juta jiwa. Tentunya banyak sekali masalah yang terjadi khususnya pada lansia itu sendiri. Usia dini, jadi di atas kita kelompok pada lansia menurut dari Diktos RI. Pertengahan umur 45 sampai 54 tahun. Usia ladini, masa presanium antara 55 sampai 64 tahun. Masa senium adalah di atas 65 tahun, dan kelompok resti risiko tinggi. Sekarang yang sekarang lansia yang cukup menegangkan ya daripada risiko tinggi, karena di era pandemi COVID-19 sekarang ini lansia yang merupakan kelompok yang risiko tinggi. Ya, penularan, sudah ada penyakit penyerta, misalkan contoh diabetes, contoh penyakit jantung, contoh penyakit hipertensi dan lain sebagainya. Di situ akan yang dari memperburuk, makanya jumlah angka kematian yang cukup tinggi pada di era pandemi yang menyerang khususnya pada kelompok di atas usia lansia. Lansia adalah merupakan kelompok yang risiko tinggi, penyakit berat, dan sampai muncul yang namanya terjadi kecacatan. Yang selanjutnya ini adalah persepsi yang salah terkait pada lansia. Alexander di tahun 2005 itu menyampaikan beberapa pendapat yang keliru tentang lansia itu sendiri. Lansia tidak dapat hidup mandiri, contoh misalkan menganggap dia harus dibantu oleh keluarga, dibantu oleh orang lain, dia tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Itu persepsi yang salah. Padahal lansia di atas 60% lansia itu bisa hidup atau dia bisa beraktivitas secara mandiri. Yang kedua, usia yang bertambah merupakan akhir dari ketuaan. Yang ketiga, lansia penurunan intelektual, pikodia. Pertemuan sebelum ini kami jelaskan terkait untuk masalah intelektual atau kepikunan pada lansia. Memang terjadi kepikunan di range antara usia 5 sampai 50 sampai 65 tahun, itu jumlahnya 5%. 5% daripada jumlah lansia yang mengalami kepikunan. Tapi tentunya itu mesti diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang diakibatkan dalam saraf tertentu. Lansia tidak dapat produktif dan beraktivitas. Ini adalah persepsi yang salah. Banyak sekali sekarang di eranya sekarang pondok-pondok lansia, panti-panti lansia itu banyak sekali karya-karya yang diciptakan oleh para lansia itu sendiri. Banyak sekali kreativitas yang dimunculkan atau yang diciptakan oleh para lansia itu sendiri. Keamanan sosial tidak selalu terjamin ketika dia purna tugas. Disinilah yang sering terjadi. Dia nanti akan muncul yang namanya post power syndrome. Dia dulu merasa dirinya mampu, merasa dirinya masih kuat, merasa dirinya cantik, tapi di masa usia purna membanggakan apa yang dibanggakan di masa hidupnya. Itu adalah seorang yang dikatakan post power syndrome. Tahapan pencegahan pada lansia itu sendiri, kita adalah 3 level pencegahan terhindar daripada kondisi negatif
mendiagnosa, penanganan secara dini, dan perbaikan masalah potensial. Yang pertama adalah primary prevention atau health promotion dan edukasi. Kita adalah promosi kesehatan dan kita memberikan edukasi kepada lansia itu sendiri. Apa sih edukasi kita? Kita mengedukasi yang pertama terkait untuk masalah nutrisi. Di atas 70% lansia itu mengalami kekurangan atau gangguan daripada nutrisinya. Seperti yang saya sampaikan, di pertemuan selanjutnya saya mengatakan banyak sekali yang namanya 14I, mulai dari imobilisasi sampai dengan dia impotensi pada lansia. Salah satunya dia adalah gangguan pada pencernaan atau nutrisi. Di situ adalah ini yang penting, nutrisi, intake-nya, masukannya pada lansia itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan daripada olahraga. Dukung aktivitas lansia, dukung hobinya. Hobinya misalkan jogging, temani lansia jogging. Hobinya dia lansia misalkan bulu tangkis, bersepeda, jalan-jalan, kita harus ikut. Karena itu adalah merupakan kebutuhan pada lansia, dilakukan oleh dia mobilisasi. Yang ketiga adalah kebutuhan keamanan daripada ekonomi itu sendiri. Yang paling penting, gangguan finansial dan lain sebagainya, ekonomi. Karena ekonomi yang kurang akan menyebabkan daripada misalkan jumlah kebutuhan nutrisi, dia emosi, stres, kondisi yang tidak stabil dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan psikososial, kehilangan. Contoh, dia kehilangan keluarga. Contoh, kehilangan pasangan hidup. Contoh akibat loss and grieving, kehilangan dan berduka. Pemeliharaan mandiri, interaksi sosial, serta dia tujuan hidupnya itu sendiri. Yang terakhir adalah yang nomor 2, mohon maaf, terkait untuk masalah secondary prevention, proteksi kesehatan, deteksi dini dan pengobatan. Rekomendasi Kaiser dan Permen tahun 2000 itu mengatakan pemeriksaan pada lansia itu dan tekanan pada darah. Jadi pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan secara rutin pada lansia itu sendiri. Contoh, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar kolesterol, misalkan pemeriksaan penglihatan khususnya panca indera, deteksi dini adanya terjadinya penurunan penglihatan, rabun, katarak dan lain sebagainya. Setelah itu adalah pendengaran, adanya virus dan adanya gangguan-gangguan penyakit yang lain pada lansia itu sendiri. Terus ini yang tidak kalah penting, pada khususnya usia lansia wanita, kita harus melakukan pemeriksaan rutin organ dalam kewanitaannya. Contoh misalkan lansia diharuskan untuk pemeriksaan sadari, terjadinya deteksi dini misalkan si amame. Selanjutnya adalah kita pap smear, adanya terjadi misalkan adanya masalah pada organ reproduksi kewanitaan sendiri. Karena kalau pada hormonnya itu sudah berhenti, tidak memproduksi hormon, akan muncul berbagai masalah organ kewanitaan yang menyebabkan terjadinya CA, kanker dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Itu adalah di secondary prevention, proteksi kesehatan, deteksi dini dan pengobatan. Diharapkan kita kalau ada masalah, kalau menemukan masalah, kita dapat mendeteksi sedini mungkin dan dapat mengobati sedini. Jangan tiba-tiba ada CA cervix, tiba-tiba dia sudah mendekati di usia stadium lanjut dan lain sebagainya. Itu justru ini yang perlu ditekankan di secondary prevention. Yang selanjutnya adalah tertiary prevention. Beberapa penyakit contoh Alzheimer, artritis, kanker, depresi, diabetes. Contoh yang Alzheimer, kalau kepikunan. Jadi kita tidak bisa mengawasi lansia 24 jam, kita tidak bisa kan? Kita tidak bisa mengawasi lansia 24 jam setiap hari, tidak. Kadang kita juga beraktivitas, kita bekerja, kita juga dituntut dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau lansia mengalami pikun, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini yang sudah diaplikasikan oleh misalkan di 2-3 tahun terakhir ini. Nah, ini adalah gelang identitas seperti yang dilakukan tenaga haji atau haji yang ada yang di Indonesia. Jadi kita dapat rata-rata haji yang ada di Indonesia misalkan di atas, mesti dia di usia lanjut. Itu adalah mengidentifikasi dengan mudah dengan gelang atau kalung identitas. Ini yang dialami, ini yang paling efektif diaplikasikan pada lansia yang mengalami gangguan kepikunan. Jadi misalkan kalau kita lansia itu lepas tidak bisa pulang, di situ ada gelang identitas, ada nama dan nomor handphone yang bisa dihubungi.
Jadi gelangnya itu seperti logam, bersalai logam, walaupun dia tidak bisa hilang walaupun dibuat mandi, cuci dan lain sebagainya. Ini yang paling efektif. Gelang identitas pada lansia. Tugas perembangan di dalam keluarga itu sendiri adalah mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan yang pertama. Maksudnya gimana sih? Jadi kita sebagai keluarga harus tentunya memberikan pengaturan hidup yang memuaskan. Misalkan kita harus menata hidupnya, mandi, makan, aktivitas pagi, berolahraga dan lain sebagainya. Kita harus memberikan jadwal pada lansia itu sendiri. Mempertahankan hubungan perkawinan kalau yang masih memiliki pasangan. Yang selanjutnya adalah mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Jadi ikatan antar generasi di sini dalam keluarga itu sendiri, misalkan mengenalkan anak cucu, menantu dan lain sebagainya, bahwa jangan sampai hubungannya renggang terhadap orang di lanjut usia, khususnya lansia. Karena kalau hubungannya renggang, beranggapan sudah tidak ada yang peduli dengan lansia, tidak ada yang peduli dengan orang dengan lanjut usia. Harapan persepsi lansia, dia sebagai orang yang tidak berguna dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah memerlukan untuk memahami eksistensi mereka, penalaan dan integrasi hidup. Jadi di sini yang dimaksud eksistensi, memberikan potensi yang pada lansia. Ayo mbah, kita motivasi. Ayo mbah, kita dengan kondisi seperti ini tetap mampu, bisa beraktivitas, mampu aktivitas secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah fungsi daripada konsep bahagia pada lansia. Apa sih kalau bahagia pada lansia itu sendiri? B yang pertama adalah kita harus menjaga berat badan lansia itu harus ideal. Ideal dalam rangkaian ini adalah cukup aturan nutrisi, cukup asupan makanan, serat, buah dan cairan pada lansia itu sendiri. Berat badan yang ideal. Yang A selanjutnya adalah aturlah daripada pola makan. Jadi pola makannya misalkan pagi, siang makan. Jadi di pola makannya harus di dalam diet, menu dietnya harus ada yang namanya misalkan nasi, sayuran, buah-buahan dan cukup daripada misalkan cairan yang cukup. Hindari faktor penyebab penyakit, stres dan lain sebagainya. A adalah agar berguna lakukan kegiatan yang secara bermanfaat. Dukung lansia kegiatan yang bermanfaat. Contoh berkebun, contoh lagi misalkan berkumpul, bersosialisasi dengan lansia yang lain. Contoh misalkan PKK, contoh misalkan posyandu lansia dan lain sebagainya. Yang terakhir ada G, gairah hidup dengan kegiatan bersama. Kegiatan bersama yang saya sampaikan tadi, posyandu lansia, kelompok-kelompok lansia, kelompok-kelompok senam lansia dan lain sebagainya. Terus yang I adalah ikuti daripada nasihat dokter. Kalau kita dianjurkan untuk kontrol, dianjurkan untuk minum obat, dianjurkan untuk beraktivitas, ikuti daripada nasihat daripada dokter. Awasi kesehatan dengan rutin secara kontrol. Itu yang terakhir. Jadi kunci bahagia adalah awasi kesehatan, rutin kontrol. Minimal pantau daripada tekanan darah, kadar gula darah, kadar kolesterol. Minimal kita bisa memantau dengan kondisi-kondisi seperti itu. Oke, terkait di sini adalah lingkungan rumah. Kenapa lingkungan rumah ini yang sangat penting? Lingkungan rumah ini adalah dengan melihat rumah, jumlah, tipe, ruangan, jendela, penataan lingkungan fisik. Ini yang sangat penting. Karena apa? Lansia sangat rentan sekali, misalkan dia terjatuh, misalkan rentan sekali dia misalkan dengan terpeleset dan lain sebagainya. Ini merupakan penataan lingkungan fisik yang harus dipahami oleh keluarga yang mengalami keluarga dengan lansia. Lampu, pencahayaan yang baik. Kalaupun harus ada pegangan dinding. Yang kedua itu lampu pencahayaan yang baik, pegangan dinding. Terus modifikasi misalkan keset yang memanjang, karena nanti lansia yang licin akan dia berisiko untuk terpeleset atau terjatuh. Itu yang sangat penting. Di dalam lingkungan rumah, lansia dikatakan tidak berdaya, sakit-sakitan dan tidak produktif. Oke. Demikian yang saya sampaikan terkait untuk perawatan keluarga dengan lansia. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.